Halo semuanya, balik lagi di konten FOMO Bola. Dan tentunya hari ini tuh dingin banget guys, dingin, 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 dingin. Kenapa dingin? Karena tadi beres match Persib versus Persija alias El Clasico Indonesia yang dimenangkan Persib Bandung. Aura kasih kena ranjau. Terima kasih Tubarau. Karena pasalnya, karena gara-gara blunder Tubarau dan kartu merah Tubarau mengantarkan Persib ke peringkat satu dan menjuarai paruh musim Liga 1 BRI kali ini. Nice, congratulations buat Persib, harus harus kita akui. Dan sebelum kita bahas ke match tadi, mungkin kita sedikit cerita dulu. By the way, kenapa saya baru bikin video lagi ya. Kemarin yang Persik tuh nggak jadi. Terus dan alhasil tadinya mau bikin konten preview sebenarnya Klasiko tuh. Cuman karena lagi ada kerjaan lain dan mungkin tidak memungkinkan waktunya ya. Jadi gagal bikin, sorry banget guys. Tapi sekarang kita bikin konten review match El Clasico putaran pertama Persib Bandung versus Persija yang dimenangkan Persib Bandung dengan skor tipis 1-0. Walaupun skornya tipis tapi impactnya sangat-sangat luar biasa karena sekali lagi gue bilang Persib juara paruh musim atau putaran pertama guys. Mungkin kita bahas formasi Persib dulu sebelumnya. Kembali kiper Teja Paku Alam dan tadinya tuh aku pikir tuh Barba bakal starting line up ya, bakal dimain dari babak pertama gitu. Soalnya kan emang udah fix dia tuh last match gitu ya tadi tuh. Tapi ternyata Bojan ngasih, aku pikir kurang pikir sih Bojan tuh secara tidak langsung ini menurut orang ya, tapi nggak tahu ya psikologi orang tuh mikirnya. Bojan tuh ngasih tahu nih ke Barba, Persib tuh tanpa kamu tetap solid, tetap bisa clean sheet. Jadi makanya Barba tuh tadi main di menit 90 gitu. Dan secara gak langsung eh, menyatakan bahwa Julio tuh gak buruk-buruk amat. Dia kan sempat banyak dikritik ya si Julio tuh. Tapi duet Julio sama Ricardi menunjukkan gitu tadi bahwa ini berdua juga bisa kompak gitu ya, Julio dan Ricardi tuh. Oke, kita bahas starting line up Persib formasi terlebih dahulu. Kiper Teja Paku Alam dan Persib tadi 4-2-3-1 ya. 4 di belakang, Menteri Kardi, Julio, Kakang, dan Dewangga. Nah ini pemain bagus. Dewangga makin kesini makin oke juga nih. Terus di tengah nih double pivot kalau nggak salah tadi Bojan tuh. Si Mark Klok dan Eliano dipasang tuh di lagi-lagi di tengah. Dan Tom Hay di depan. Lalu tiga penyerang tuh Persib, Baros, Berginyo, dan Beckham. Dan tadi tuh Baros dijadiin post 9 tapi sebenarnya itu rotasi muter-muter juga ya, kadang Berginyo, kadang Beckham, kadang Baros. Jadi nggak murni Baros di depan gitu. Itu cuman di atas kertas aja gitu. Dan strategi unik dari Bojan tuh untuk melawan Persija kali ini tuh sebenarnya udah biasa basic dipakai Bojan sih. Cuman eh, gak kaget sih permainan Persib di awal tuh udah sedikit sama orang di prediksi. Karena Persib tuh kalau main di GBLA udah pasti high pressing tuh. Dan lagi-lagi tadi di awal babak pertama lawan Persija tuh Persib lagi-lagi high pressing. Dan kebetulan alhamdulillahnya tuh bisa gol cepat tuh dari Beckham. Yang dari asis dari Beginho tuh. Dan bar asisnya bukan dari Beginho, dari Tubarau. Blunder, jujur itu blunder. Dan bisa dieksekusi Beckham. Nah, karena Persib bisa dapat gol cepat, dari after gol itu strategi itu langsung berubah. Jadi middle block di belakang lebih nunggu dan buat ngandelin counter attack. Dan Persib langsung pakai strategi itu ya, makanya kenapa Persija dari babak pertama tuh menguasai. Dan jujur peluang Persib yang berbahaya di babak pertama tuh ya dua tadi, yang pertama gol Beckham dan kedua Beckham juga yang tendangan jarak jauh tuh. Selebihnya mungkin nggak ada peluang yang gimana-gimana ya. Dan malah dari kubu Persija dapat dua peluang yang bahaya menurut gua. Si Maxwell yang udah ada pada depan untungnya masih bisa ke save sama kaki Teja, dan si Alano yang
kena tiang, terus untung si pas kena tiang tuh kan dapat si Maxwell untungnya. Maxwell juga kaget itu, untungnya masih nggak bisa. Kalau itu langsung disentuh itu jadi gol, itu beda cerita tuh. Kalau tadi di babak pertama sempat 1-1 gitu. Tapi untungnya eh, Persib tetap unggul gitu di babak pertama tuh. Dan mungkin di babak pertama kurang lebih seperti itu sih, kayak emang ball position Persib kalah. Ya karena balik lagi Persib tuh di awal high press dan kebetulan dapat gol cepat, alhasil dia jadi lebih nunggu, lebih nyuruh Persija yang pegang bola buat keluar dan Persib serangan balik. Nah, lanjut di babak pertama sebenarnya lanjut babak pertama. Lanjut di babak kedua. Sebenarnya babak kedua tuh strategi Persib sama, lebih nunggu. Tapi untung lagi-lagi Aula kasih ninja keranjau. Terima kasih Tubarau. Karena dia di kartu merah, guys. Dan itu sangat merugikan Persija dan sudah pasti menguntungkan Persib ya. Lagi baik itu jelas no debat, kartu merah, Beckham diinjak. Itu kelasan Tarakam sih kalau gitu. Dan emang Beckham juga bagus mainnya, tengil, provokasinya adalah provokasi tipis-tipis dan itu berhasil ya, karena provokasi sah-sah aja asal jangan rasis, jangan yang gitu. Dan berhasil tuh Barau kepancing, injek kaki sampai dibully kan sama fans Persija juga. Di IG tuh Barau tuh diserang. Nah, sebenarnya di awal babak kedua tuh Persija udah gempur, langsung gempur, tapi karena kartu merah itu, tapi ya mau gak mau si Sawijaya juga harus nyerang karena ya butuh gol, butuh pingin dapat poin juga. Walaupun resikonya besar ya. Resiko di counternya itu sama Bojan sangat tinggi dan Bojan tetap mainnya di belakang nunggu, mengandalkan counter attack dan berhasil juga strategi counter attack beberapa. Buktinya di saat eh, Ramon ya 2 kali peluang, yang satu di save sama Eduardo, yang kedua tuh udah kecepatan dia bawa bola jadi keburu ketutup gitu sama Eduardo, jadi pelanggaran. Dan Adam Alis satu lagi, eh, tapi sayang banget ya masih melebar ke samping. Itu kan proses counter attack tuh, dan ada blunder juga sih dari pemain Persija gitu. Lanjut pergantian udah oke. Kalau nggak salah tadi Ramon masuk, terus Robi Darwis, terus Barba masuk yang tadi di akhir-akhir. Terus nah ini yang jadi kunci di babak kedua, kenapa tidak menyeramkan babak pertama, Frans Putros yang masuk. Kenapa? Balik lagi ke babak pertama dikit. Sebenarnya Dewangga tuh nggak jelek ngejaga Alano tuh, bahkan bisa dibilang cukup dikantongi si Alano tuh. Cuman ya Dewangga agak kesulitan karena Alano ya jujur pemain Persija yang paling, tadi pas orang nonton agak deg-degan tuh kalau Alano pegang bola gitu di babak pertama tuh. Tapi pas masuk babak kedua, begitu diganti masuk Putros, jujur Alano udah disaku Putros banget, itu dikantongin. Cek aja, nggak ada lagi tuh dia bahaya. Putros penampilan yang sangat gemilang banget, dikantongin itu si Alano sama Putros. Makanya babak kedua tuh Alano nggak semenyeramkan babak pertama gitu. Maxwell juga dikantongin. Pokoknya eh, semenjak masuk Putros lebih lebih ini lagi lah, lebih seimbang gitu pertahanan tuh. Dan masuknya Adam Alis dan jadi Eliano geser ke bek kanan, Kakang keluar, Barba masuk, terus Beckham ditarik, terus si apa Ramon masuk, terus siapa lagi ya tadi yang masuk, kurang lebih ya itu. Dan mengandalkan strategi counter attack tadi gitu dan berhasil. Dan untungnya lagi-lagi pertahanan solid dari Persib dan Teja Paku Alam udah pasti saves-nya itu double save dia yang eh, apa bola mati itu double save, itu keren banget Teja. Dan kalau dan Persib juga dapat peluang Julio, headingannya masih bisa di save juga. Man of the match Beckham kalau nggak salah, tapi kalau versi orang Teja man of the match di match tadi karena saves-nya tuh krusial banget, karena kita cuma unggul 1 gol gitu, jadi saves-nya Teja tuh semua krusial. Terus semua udah main. Tom Haye babak pertama kartu kuning, agak takut juga tuh karena kan emosi, tapi untungnya Tom Haye dewasa, dia lebih dingin, lebih tenang di babak kedua. Dan yang dapat kartu kuning Mark Klok kalau nggak salah, dia dapat kartu kuning juga. Dan akhirnya Persib menang 1-0, skor tipis.
Terus di ending ada ya masih perselisihan antara kedua tim ya, karena kan ini match tempo tinggi, match panas, derby klasik, El Clasico Indonesia, pasti eh, emosi laga yang emosional gitu. Makanya pas after match juga masih adu mulut tuh yang Tom Hay. Tapi eh, nah udah laga itu sedikit mau komentarin wasit. Ini kan pakai wasit asing dari Korea kalau nggak salah. Orang objektif ya ini ke wasit. Wasit udah bagus. Walaupun sebenarnya VAR tuh nggak terlalu digunain karena ya emang nggak banyak kontroversial juga, kayak contoh kartu merah udah fix kartu merah, gol juga itu nggak offside, dan beberapa kejadian-kejadian juga nggak ada yang perlu ditindaklanjuti sama VAR sih, semuanya udah. Dan paling yang pas Alano ya yang ke Dewangga itu pun beruntung dia dapat kartu kuning, soalnya itu bisa possible red card banget tuh, gerakan tambahan yang kena burungnya si Joninya si Dewangga tuh, tapi untungnya masih kartu kuning. Wasit good, ini netral aja, objektif tentang wasit, gak ada kontroversial. Dan yang agak disayangkan nih after match tadi, update lihat storynya Tom Hay ya, dia senang dengan Bobotoh, bangga, mengucapkan terima kasih, atmosfer yang luar biasa. Tapi tentang tadi ada perselisihan sedikit gitu habis after match tuh sama beberapa pemain Persija. Nah dia mengecewakan, dikasih tahu tuh ibaratnya lah kalau bahasa kitanya tuh udah dikasih tahu mainnya seperti kayak gini 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 tuh, si lawannya tuh malah gak nerima gitu, malah makin nantangin. Dia tuh agak kecewa di statement dia tuh tentang itu. Dan yang paling ini orang agak mengenaskan sih, agak menyayangkan ya ini, karena Tom Hay juga diancam gitu. Tadi lihat di storynya sama fans di DM, ya nggak tahu fans mana lah, kalian udah tahu lah ya mungkin siapa. Jujur agak mengecewakan itu oknum ya, gak semuanya, gue bilang sekali lagi ini oknum gitu ya, agak disayangkan banget gitu, harus ada pengancaman pembunuhan. Itu kan maksudnya dia kan emang orang Indonesia sekarang, tapi kan dia bukan naturalisasi gitu, diaspora. Jadi ya dia mungkin kalau kenanya ke pemain Indo, misalkan ke Beckham diancam atau apa, mungkin dia bisa lebih santai karena dia udah tahu gitu kultur sepak bola di Indo, supporternya, oknumnya kayak gimana, dia bisa lebih santai gitu. Tapi kan kalau Tom Hay itu dia pemain luar, jadi dia tuh belum biasa sama hal yang kayak gitu gitu, sampai soalnya udah terlalu jauh gitu kalau sampai pengancaman ke keluarganya lagi, pembunuhan. Mungkin sangat disayangkan. Jadi ya harapan orang juga ke depannya ya Bobotoh dan supporter lain di Liga 1 ini lebih dewasa lah. Sportivitas tetap dijaga. Ya tensi 90 menit, keras-kerasan, duel apa itu udah wajar lah di 90 menit pertandingan tuh. Tapi kurang harap setelah matchnya di luar pertandingan ya udah gitu, udah aja, damai aja. Ya intensitas cuma di pertandingan doang gitu. Jangan sampai ngacem-ngacem gitu lah. Ya ngapain juga gitu, nggak ada untungnya. Dan pasti akun bodong juga sih kalau dicek tuh, pasti yang followersnya cuma 2, gak mungkin gak yang berani-berani real gitu. Kasihan juga Tom Haye, makanya save save buat Tom Haye. eh, Kami Bobotoh ada di belakang kamu Tom Haye, tetap semangat, jangan 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 ngedown, mental harus tetap kuat karena lu nggak sendirian. Oke, mungkin cukup cukup kali ya buat review match El Clasico di putaran pertama ini, Persib versus Persija. Dan nextnya ntar di Persija di Jakarta kali ya mainnya, nggak tahu juga sih. Mungkin sekian, jangan lupa terus support ya channel aku ya, menuju 1000 subscriber karena mau bikin vlog ya, semoga ya. Dan jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih yang buat yang udah nonton, jangan di skip. Kita balik lagi di konten selanjutnya. Pak Mos juara.